Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Friska, mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan atau membuat video mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir, yaitu pemeriksaan fisik Apgar Score. Pemeriksaan fisik Apgar Score adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dalam menit pertama dan menit kelima bayi baru lahir. Hasil dari Apgar Score bisa dijadikan patokan untuk kita bahwa bayi lahir dalam keadaan sehat dan bugar. Baiklah, kita langsung mulai melakukan pemeriksaan Apgar Score pada bayi baru lahir. Baiklah, sekarang kita langsung melakukan pemeriksaan Apgar Score pada bayi baru lahir. Yang pertama A, appearance atau pemeriksaan warna kulit. Dengan cara yaitu pertama, apabila warna kulit bayi dari tubuh, tangan, dan kaki bayi berwarna merah muda, maka nilai Apgar Score-nya adalah 2. Kemudian apabila warna bagian tubuh bayi berwarna merah muda, namun tangan dan kakinya berwarna biru, maka nilai Apgar Score-nya adalah 1. Nah, dan apabila warna tubuh, tangan, dan kaki bayi berwarna biru, maka nilai Apgar Score-nya adalah 0. Baiklah, saya akan memeriksa bayi bayi ini. Nah, nilai Apgar Score bayi saya yang ada di depan saya adalah 2. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kedua, yaitu pulse atau denyut jantung. Saya akan langsung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Nah, nilai Apgar Score dari denyut jantung bila lebih dari 100 kali per menit, maka nilai Apgar Score-nya adalah 2. Dan apabila nilai Apgar Score-nya, maksud saya denyut jantungnya kurang dari 100 menit, maka nilai Apgar Score-nya adalah 1. Dan apabila nilai atau denyut jantungnya tidak ada sama sekali, maka nilai Apgar Score-nya adalah 0. Untuk bayi yang saya periksa, nilai Apgar Score-nya adalah 2. Baiklah, respon Apgar Score yang ketiga yaitu GMX atau respon refleks bayi. Yang pertama, apabila bayi menangis dengan keras dan saya berikan respon cubit-cubit kecil di tubuh bayi dan menggerakkan tangan dan kaki bayi, dan apabila bayi memberikan respon dengan cepat, maka nilai Apgar Score-nya adalah 2. Dan apabila bayi menangis dengan lemah dan memberi respon juga lemah, maka nilai Apgar Score-nya adalah 1. Kemudian apabila bayi tidak berespon dan atau tidak bergerak, maka nilai Apgar Score-nya adalah 0. Untuk bayi yang saya periksa ini, saya beri nilai Apgar Score 2. Baiklah, pemeriksaan Apgar Score keempat yaitu activity atau aktivitas otot. Apabila bayi menangis dengan kuat dan memberi respon yang kuat, maka nilai Apgar Score adalah 2. Dan apabila bayi berespon dengan lemah dan menangis dengan lemah, maka nilai Apgar Score-nya adalah 1. Kemudian apabila bayi tidak berespon atau tidak bergerak sama sekali, maka nilai Apgar Score-nya adalah 0. Dan untuk bayi yang saya periksa, saya kasih nilai Apgar Score-nya adalah 2. Baiklah, setelah kita melakukan pemeriksaan Apgar Score dan mendapatkan nilai Apgar Score-nya, maka kita bisa menjumlahkan nilai Apgar Score yang kita dapatkan. Nah, apabila nilai Apgar Score-nya adalah 0 sampai 3, maka itu termasuk ke dalam asfiksia berat. Kemudian apabila nilainya 4 sampai 6, maka nilai Apgar Score-nya adalah asfiksia ringan atau sedang. Kemudian apabila nilai Apgar Score-nya adalah 7 sampai 10, maka nilai Apgar Score-nya adalah normal. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan terakhir yaitu respiration atau pernapasan. Di sini bila bayi menangis dengan kuat dan pernapasan bayi saat menangis teratur, maka nilai Apgar Score-nya adalah 2.
Kemudian apabila bayi menangis dan pernapasan bayi tidak teratur, maka nilai Apgar skornya adalah 1. Kemudian apabila bayi tidak bernapas sama sekali, maka nilai Apgar skornya adalah 0. Kemudian bayi yang saya periksa ini saya beri nilai Apgar skornya adalah 2. Baiklah, selanjutnya saya akan memberi pembahasan mengenai apa saja yang harus dilakukan atau tindakan apa saja yang perlu kita lakukan sesuai dengan golongan yang kita dapat dari keadaan bayi. Untuk keadaan atau nilai 0 sampai 3 atau asfiksia berat, kita yang bisa kita lakukan adalah 1, kolaborasi pemberian suction, kemudian yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, ketiga berikan kehangatan kepada bayi, kemudian keempat observasi jantung, warna kulit dan respiration, kemudian yang kelima beri injeksi vitamin K bila ada indikasi pendarahan. Baiklah, untuk tindakan yang dilakukan untuk kelompok atau golongan 4-6 atau asfiksia ringan atau sedang, kita bisa melakukan yang pertama kolaborasi pemberian suction, yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, nah yang ketiga observasi respiration. Nah, untuk golongan 7-10 atau normal, ya, kita bisa melakukan yang pertama pemberian kehangatan pada bayi, dan yang kedua observasi denyut jantung, warna kulit dan respiration pada menit selanjutnya sampai nilai Apgar mencapai 10. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.